Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penelitian saya yang berjudul Perilaku Konsumsi Santri Milenial dalam Perspektif Ekonomi Islam. Indonesia, negara dengan jumlah pengguna internetnya mencapai 116 juta, di mana 13% atau sekitar 15 juta penduduknya suka berbelanja online. Mayoritas pengguna internet di Indonesia berasal dari generasi milenial, yakni mencapai 40 juta milenial pengguna internet. Dan 17% atau sekitar 7.800.000 generasi milenial gemar membeli kebutuhan barang atau jasa melalui e-commerce. Generasi milenial merupakan generasi yang lahir di antara tahun 1980 sampai dengan tahun 2000, yang mana pada saat itu terjadi kemajuan teknologi yang pesat. Di dalam dunia pesantren juga dikenal santri milenial. Santri milenial adalah santri yang lahir antara tahun 1980-an hingga awal 2000-an, yang mendalami ajaran agama Islam dan menguasai teknologi informasi dan digitalisasi, serta gemar menggunakan sosial media dan sangat bergantung pada internet. Pondok Pesantren Mahasiswa Jakat Alimusiri, Surabaya, sebagai salah satu pondok pesantren yang mayoritas santrinya termasuk santri milenial. Berdasarkan survei prapenelitian yang dilakukan pada 25 santri, ditemukan bahwa semua santri pernah berbelanja online di marketplace. Sebagai seorang santri, sebaiknya dalam melakukan kegiatan konsumsi juga berasaskan prinsip konsumsi dalam Islam. Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam yakni prinsip syariah, prinsip kuantitas, prinsip prioritas, prinsip sosial, kaidah lingkungan, dan yang terakhir tidak meniru atau mengikuti perbuatan yang tidak beretika. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan meneliti tentang perilaku konsumsi yang dilakukan oleh santri milenial di Pondok Pesantren Jakat Alimusiri dalam berbelanja melalui marketplace dikaitkan dengan prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Sehingga rumusan masalah yang diambil yakni bagaimana pelaku konsumsi santri milenial dalam perspektif ekonomi Islam, dan tujuan penelitian untuk mengetahui perilaku konsumsi santri milenial dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelum kita membahas tentang hasil penelitian, terlebih dahulu kita mengetahui konsumsi dalam Islam. Konsumsi menurut Imam Al-Ghazali merupakan aktivitas penggunaan barang atau jasa sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan yang harus sesuai dengan etika atau syariah Islam dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan menuju akhirat. Jadi, konsumsi dalam Islam tidak hanya berorientasi untuk kehidupan di dunia saja, tetapi juga mengutamakan kehidupan nantinya di akhirat. Salah satu contohnya yakni saat kita makan, tidak hanya bertujuan untuk mengenyangkan perut saja, tetapi melalui kita memakan makanan, kita mendapatkan energi untuk hidup, energi untuk kuat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Salah satu dalil yang menjelaskan mengenai konsumsi dalam Islam yang terdapat di dalam Al-Quran, salah satunya pada surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Al-Harisi membagi prinsip-prinsip dalam konsumsi Islam. Terdapat 6 prinsip. Prinsip yang pertama yakni prinsip syariah, yang di dalamnya terdapat prinsip akidah, kegiatan konsumsi yang pada hakikatnya dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan prinsip ilmu, dalam melakukan kegiatan konsumsi hendaknya mengetahui hukum yang berkaitan dengannya. Dan prinsip amaliyah, aktualisasi tindakan yang dilakukan sebagai konsekuensi prinsip yang sebelumnya.
Yang kedua, prinsip kuantitas, yang di dalamnya terdapat prinsip sederhana. Dalam melakukan kegiatan konsumsi, tidak berlebihan. Kemudian sesuai antara pemasukan dan penawaran, dan menabung. Kekayaan yang dimiliki tidak hanya dihabiskan untuk kegiatan konsumsi saja, tetapi juga disimpan atau ditabung. Dan prinsip yang ketiga, yakni berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, yakni prinsip prioritas. Prinsip yang selanjutnya, prinsip yang keempat adalah prinsip sosial. Di dalam prinsip sosial ini terdapat kepentingan umat, keteladanan, dan tidak membahayakan orang lain. Prinsip yang kelima, kaidah lingkungan. Dalam melakukan kegiatan konsumsi, juga tetap memperhatikan kondisi lingkungan, yakni dampak bagi sumber daya alam. Dan prinsip yang terakhir, tidak meniru atau mengikuti perbuatan yang tidak beretika. Dalam melakukan kegiatan konsumsi, tidak diiringi dengan tujuan untuk pamer dan bermewah-mewahan. Di dalam konsumsi Islam juga mengenal adanya rationality and morality, di mana rationality adalah proses memaksimalkan kepuasan, sedangkan morality adalah proses memaksimalkan kepuasan dengan batasan tertentu. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, di mana data yang digunakan merupakan data primer. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara. Siapa yang diwawancarai, yakni informannya, santri pondok pesantren Jagat Alim Mesiri yang sering belanja online. Teknik analisis data, yakni reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, kita masuk pada hasil penelitian. Pondok Pesantren Mahasiswa Jagat Alim Mesiri Surabaya memiliki 3 lokasi yang berada di Jalan Jetis Agaria 1 nomor 20 Surabaya, dan di Jalan Jetis Kulon 6 nomor 16 Wonokromo Surabaya, dan di Jalan Ketintang Timur PTT 5B nomor 3-4 Surabaya, di mana pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren mahasiswa, sehingga santri yang mondok di pondok pesantren ini merupakan kategori santri milenial. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai beberapa santri dan menghasilkan penelitian sebagai berikut. Pada penelitian ini meneliti tentang perilaku konsumsi santri dalam perspektif ekonomi Islam. Maka dari itu, perilaku tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Prinsip yang pertama yakni prinsip syariah, di mana terdapat yang pertama prinsip akidah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta memenuhi keinginannya. Namun, dalam kegiatan konsumsi, informan belum sadar secara langsung bahwa tujuan dari kegiatan konsumsi pada intinya untuk beribadah kepada Allah SWT. Selanjutnya, prinsip ilmu. Semua informan telah mengetahui mengenai dasar-dasar hukum dalam melakukan kegiatan konsumsi, yakni menghindari mengkonsumsi barang haram, karena hal tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi yang mengkonsumsinya. Selanjutnya, prinsip amaliyah. Diketahui bahwa semua informan telah menerapkan kedua prinsip tersebut dalam melakukan aktivitas berbelanja di marketplace. Hal ini dapat diketahui dari informan sebelum membeli barang tersebut, melihat deskripsi barang secara rinci, dan melihat label halal yang tertera pada produknya. Selain memperhatikan label halalnya, juga memperhatikan keamanan produknya, yakni melihat apakah lolos dari uji BPOM atau tidak. Selanjutnya yakni prinsip kuantitas,
Di dalamnya terdapat prinsip sederhana. Diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap informan hanya membeli produk ketika ada yang dibutuhkan atau yang ingin dibeli. Jadi meskipun setiap bulannya marketplace mengadakan promo, jika tidak ada yang ingin dibeli atau yang dibutuhkan, maka informan tersebut tidak membeli barang di marketplace. Jadi sehingga dalam belanja tidak boros hanya karena tertarik dengan banyaknya promo yang ditawarkan oleh pihak marketplace. Kemudian sesuai antara pemasukan dan penawaran. Jadi setiap informan telah bijaksana dalam mengeluarkan uangnya. Hal ini diketahui bahwa saat berbelanja itu menentukan target biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya, untuk belanja kebutuhannya. Jadi tidak sampai kehabisan uang atau sampai berhutang hanya untuk berbelanja di marketplace. Prinsip yang selanjutnya yakni menabung. Diketahui bahwa hampir semua informan pada setiap bulannya menyisihkan uang untuk ditabungkan. Namun, terdapat satu informan yang masih belum menyisihkan uangnya untuk ditabung. Akan tapi, semua informan yang diwawancarai telah menyisihkan uangnya digunakan untuk bersedekah. Prinsip yang ketiga yakni prinsip prioritas. Hasil penelitian diketahui bahwa semua informan telah memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu, baru setelah itu keinginannya. Salah satu informan dalam memilah prioritasnya yakni melihat target kebutuhannya telah tercukupi semua atau tidak. Jika terdapat sisa uang, maka diberikan untuk membeli produk yang diinginkan. Kemudian ada juga informan yang ingin membeli kerudung, namun dikarenakan sudah membeli kerudung dengan warna yang sama, namun dengan kualitas yang berbeda, keinginan untuk membelinya diurungkan karena lebih memilih membeli produk yang lebih dibutuhkan. Lanjut pada prinsip yang keempat, yakni prinsip sosial. Hasil penelitian diketahui bahwa semua informan telah berkomunikasi dengan baik dengan pemilik toko yang ada di marketplace. Hal tersebut dapat diketahui dari cara informan bertanya kepada pemilik toko dan cara informan berkomentar mengenai produk yang telah diterima. Dengan komentar yang baik di kolom komentar toko bisa menjadi referensi bagi para calon pembeli lain yang akan membeli produk di toko tersebut. Jika ingin komplain, juga dengan cara yang baik sehingga tidak menyebabkan reputasi toko buruk bagi pembeli lainnya. Ini merupakan salah satu komentar yang diberikan oleh informan pada salah satu toko di marketplace di mana ia telah membeli produknya. Prinsip yang kelima yakni kaidah lingkungan. Diketahui bahwa semua informan telah menerapkan prinsip tersebut. Dapat dilihat dari perlakuan informan terhadap sampah bungkus dari produk yang telah diterima. Produk yang diterima kemudian dibuka dan sampah bungkusnya itu dibuang ke tempat sampah. Selain itu ada informan yang melakukan reuse atau menggunakan kembali bungkus yang sudah tidak terpakai namun masih layak digunakan. Kemudian prinsip yang terakhir yakni tidak meniru atau mengikuti perbuatan yang tidak beretika. Jadi semua informan yang menunjukkan barang yang dibeli di marketplace kepada temannya tidak bertujuan untuk pamer, akan tetapi bertujuan untuk merekomendasikan kepada teman barang yang menurut mereka memiliki kualitas yang baik.
Jadi, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumsi santri milenial, yakni santri Pondok Pesantren Jakarta Al-Musyri, telah sesuai dengan prinsip konsumsi dalam Islam, mulai dari prinsip syariah, prinsip kuantitas, prinsip prioritas, prinsip sosial, kaidah lingkungan, dan tidak meniru atau mengikuti perbuatan yang tidak beretika. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.